الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita berada di penghujung atau pengakhir ibadah kita di bulan Ramadan, tanggal 25 Ramadan 1447 atau 15 Maret 2026. Di samping itu juga sebagian kita sudah berada di pengakhir usia. Jadi siapa yang masuk usia 40 tahun ke atas, maka ini juga mirip seperti akhir-akhir Ramadan. Walaupun setelah kita amati nikmat hidup ini lebih utama, lebih besar. Karena dengan nikmat hidup itu ada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, ada akhir Ramadan, nanti ada Syawal, ada haji. Berbeda dengan yang sudah melewatinya, maksudnya sudah habis usianya. Jadi dua kenikmatan ini adalah dua kenikmatan yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua kita meminta kepada Allah amalan yang saleh, kemudian yang ketiga diperbaiki diri kita terhadap anak turunan kita, kemudian kita bertaubat dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Seperti dalam sebuah doa bagi mereka yang usianya lebih dari yang masuk 40 tahun ke atas, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaik wa ana minal muslimin. Itu poin-poinnya sebagaimana yang sudah disampaikan. Jadi di hari-hari ini masih ibaratnya Ramadan itu adalah tenda-tendanya masih ada. Tetapi tenda-tenda itu mau berakhir, mau dikukut, mau ganti tenda-tenda yang lainnya, tenda Syawal ataupun yang lainnya. Maka di sini ada hal yang penting, diantaranya kita berusaha untuk lebih meningkatkan lagi ibadah, walaupun energi dan semangat sudah terkuras, tapi justru inilah saat yang lebih menentukan. Makanya ingat, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terimalah. Ini masih di bulan Ramadan, bahkan ini di akhirnya. Bahkan dari kisah perjalanan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sedang kritis, sedang melewati hari-hari terakhir dia di dunia, justru beliau sangat luar biasa ibadahnya, sehingga sahabatnya yang ada di sampingnya mengatakan, ala rafaqta ala nafsik, apakah engkau tidak menyayangi terhadap dirimu, wa waqafta, dan engkau berhenti di dalam sangat beribadahnya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, apakah kamu tidak melihat seekor kuda pacu tatkala dia sudah menghabiskan seluruh daya upayanya untuk sampai kepada tujuan, tatkala sudah hampir sampai tujuan, justru dia mencurahkan seluruh kekuatannya, mencapai seluruh kekuatannya. Nah, ini semoga kita juga demikian. Ada hal yang penting di dalam perkara ini. Apakah ibadah kita diterima atau tidak, kita nggak tahu. Ini yang terpenting ini. Apakah ibadah kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Makanya dari awal sudah diingatkan, yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Imanan wa ihtisaban. Baik tarawih, puasa, sholat, puasa dan yang lainnya.
Ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita ingat. Man shoma ramadhana, kemudian yang lainnya man qama ramadhana, baik puasa, qiyamul lail. Kemudian disebutkan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala. Makanya di sini kita juga tidak tahu apakah diterima, wallahu a'lam. Ya semoga. Ya, makanya di sini adanya ihtisab. Apa hikmah kita tidak tahu amalan kita tidak diterima? Ya, diterima atau tidak diterima kita tidak tahu. Hikmahnya apa? Hikmahnya sangat banyak, ya, dan sangat besar. Laqad akhfallahu al-qabul litabqa qulub ala wajal. Jadi kita tidak tahu apakah ibadah kita dari kecil sampai sekarang, dari awal Ramadan sampai sekarang diterima atau tidak. Hikmahnya yang pertama supaya kita tetap merasa takut kepada Allah. Karena tidak ada pemberitahuan kita diterima apa tidak ibadahnya. Yang pertama, agar kita senantiasa takut kepada Allah. Ini yang pertama. Wa abqa babat taubah maftuhan. Yang kedua, agar tetap terbukanya pintu taubat. Karena kalau kita tahu ibadahnya diterima, taubatnya diterima, sungguh-sungguhnya diterima, orang berpikir ngapain saya bertaubat, saya udah diterima kok. Ini beda dengan manusia. Kalau manusia kan yang penting diterima. Setelah di dalamnya mau bagaimana masa bodoh. Yang penting di dalamnya sudah diterima. Maka yang sulit itu penerimaan kalau di manusia. Kalau sudah di dalam terserah, ada yang korupsi, ada yang ini dan itu lain lagi. Yang penting sudah diterima. Gitu. Makanya yang penting diterima kalau manusia. Ya kan? Penerimaan awal. Kalau Allah enggak. Justru tidak diberitahukan ini. Diterima atau tidaknya, dan perhitungannya bukan di awalnya. Di antaranya adalah agar tetap terbukanya pintu taubat. Li'alla yanqati' 'anil qulub al-amal, supaya di dalam hati itu jangan sampai terputus keinginan untuk terus berbuat baik. Berikutnya, wajalal ibrah bil khawatim li'alla yahtaqir ahadun ahada mahma balagha minal amal. Yang ketiga, perhitungan amalan itu dihitung di akhirnya, supaya siapapun juga jangan meremehkan amalan orang lain sebetapapun hebatnya amalan dia. Ya, sebetapapun hebatnya amalan dia, misalnya dalam bidang ilmu pinternya Masya Allah luar biasa, diterima apa tidak ilmunya wallahu alam. Kalau dia tahu ilmunya diterima, dia akan sombong begitu dan akan meremehkan orang. Ya, itu sudah menjadi tabiat manusia. Padahal seperti ini banyak yang meremehkan orang dengan apa? Ilmunya, atau dengan ibadahnya, atau dengan baca Qur'annya, atau dengan hartanya, atau dengan kekuatannya. Itu manusia begitu. Padahal oleh Allah sudah ditutup, tapi yang sombong masih banyak meremehkan, ya. Ini hikmahnya. Adapun yang lepas-lepas seperti itu, ya Allah berlepas diri. Tidak ada tanggungan bagi Allah. Ya, karena Allah sudah menutupnya dengan tidak diberitahukan amalannya diterima tidak. Kemudian berikutnya, li'alla yaghtar ahadun minha bima amil, dan supaya manusia jangan tertipu dengan apa yang dia kerjakan. Ya, jangan tertipu dengan amalan yang dikerjakan. Ini di sini hanya sekilas tentang hikmah kenapa kita tidak ada yang tahu amalan kita tidak diterima atau diterima. Tidak ada yang tahu. Hikmahnya ini sebagian. Tapi kalau kita teliti lebih banyak lagi hikmahnya. Contohnya, ya, tatkala tidak adanya hal yang demikian ini, sehingga pintu untuk takdisul rijal, pengkeramatan manusia ataupun pensucian manusia tertutup. Ya, tertutup. Padahal ini sudah ditutup, ternyata masih banyak orang yang kalau minta bukan kepada Allah tapi kepada orang. Yahudi, Nasrani, ya, Sufi di kuburan juga kan minta ampun di situ, minta berkah di situ kepada orang, bukan kepada Allah. Jadi seakan-akan orang ini sudah betul-betul diterima oleh Allah, sudah menjadi Allah bahkan. Nah ini padahal belum ada pemberitahuan. Ya, sebagaimana Rafidhah dan sebagainya. Naudzubillah. Nah ini hikmahnya. Makanya sebenarnya dalam agama ini
intinya nggak boleh sombong. Hanya amalan, yaitu Islam. Setelah dia menempuhi sempurnanya amalan, yaitu al-akhdhu bil quwwah, mengambil dengan kuat, dan musyara'ah. Setelah memenuhi persyaratan ini, apakah diterima tidak diterima nggak tahu. Lah bagaimana kalau tidak memenuhi persyaratan ini? Jelas langsung nggak diterima, auto ditolak begitu. Auto ditolak. Ya dia kan doanya ke kuburan, kamu ke Allah, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Dia ke Tuhan ini, kamu ke Tuhan ini, kan nggak ada yang tahu. Wah ini nggak bisa, nggak bisa. Jadi maksudnya yang kita tidak tahu apakah amalan kita diterima tidak diterima setelah memenuhi persyaratan tersebut. Ikhlas, ikuti sunnah, al-akhdhu bil quwwah, musyara'ah, Islam. Setelah memenuhi itu kita nggak tahu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, bagaimana sesungguhnya pada perkara ini, ya apa yang terjadi? Maka di sini ada teladan, ada contoh dari para nabi, orang-orang saleh, tatkala dia maksimal di dalam ibadah. Maksimal di dalam ibadah, dan kita tidak bisa menyainginya, dan kita tidak mungkin menyamainya. Menyamainya tidak mungkin, apalagi menyainginya, apalagi melewatinya. Dan yang nabi yang lain pun tidak mungkin menyamainya dan melewatinya. Ingat di sini penting nih, nabi yang lain sama-sama nabi, tidak mungkin menyamainya dan tidak mungkin melewatinya. Nabi yang lain sama-sama nabi. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim dengan Ismail. Adakah yang menyamai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam perkara amal soleh ini? Jawabnya tidak ada. Karena hanya dia saja yang melakukannya, yaitu tatkala membangun Ka'bah, mengagungkannya, membesarkannya, memperjuangkannya, sampai akhirnya sampai detik ini tempat itu menjadi tempat yang ramai, walaupun banyak orang yang memalingkannya. Kan hampir semua orang memalingkan untuk jangan sampai ke Ka'bah. Sebenarnya promo Ka'bah dengan promo pemalingan Ka'bah lebih banyak promo pemalingan Ka'bah. Ya apa tidak? Lebih banyak hiburan atau Ka'bah yang ada di media atau apa gitu kan? Atau kita dengar ya apa tidak? Ya kan? Lebih banyak info konser ini itu dan sebagainya, pertandingan ini pertandingan itu, atau info Ka'bah di media misalnya, hiburan kan, tapi nyatanya nih Allah tolong nih. Nah ini yang melakukan adalah Ibrahim, jadi Allah sendiri yang menolong juga. Makanya Masya Allah ya semoga itulah kita termasuk menjadi bagian-bagian yang nurut sama Allah, karena Allah lebih tahu cara memenangkan dan menyelamatkan hamba-hambanya. Setelah membangun Ka'bah, apa yang terjadi? Justru beliau merengek, menangis, mengadu, meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah menyelesaikan bangunan Ka'bahnya. Ya kan nggak ada ya Nabi Muhammad bisa bangun Ka'bah di sini? Enggak lah, memang itu tok, ya kan? Nabi yang lain nggak bisa itu tok, itu sudah. Memang Allah yang milih gitu kan. Jadi memang ya Allah ya Rabbi, memang Allah ya. Allah bangun Uhud. Di Indonesia ada Uhud? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada Uhud. Di Saudi ada Arafah, di Indonesia ada Arafah? Tidak. Kalau kita bikin Arafah di Indonesia gimana? Tidak kanggo, di sisi Allah nggak kanggo. Bikin Ka'bah-Ka'bahan di Indonesia bisa? Bisa, tapi kanggo apa tidak kanggo? Di sisi Allah tidak kanggo gitu. Ini Allah yang nentukan masalahnya. Di sini beliau yang demikian besar amalannya ternyata apa? Merengek kepada Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan dari amal saleh. Wallah alam, entah berapa lama menangis dan meneteskan air mata untuk bisa diterima.
Karena di sini dikatakan innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Engkau zat yang maha mendengar. Yang namanya nangis kadang sampai tidak ada suaranya, sampai tidak ada air matanya. Ali maha mengetahui. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita sampai tertipu dengan diri kita dari amalan kita, kita belum final. Kita belum final. Finalnya kapan kita? Besok kalau sudah minum air telaga Kautsar. Kita belum minum kok, belum final kita. Belum makan hati ikan hiu, ya kan? Nah itu. Sirip ikan hiu harganya mahal. Mahal sekali dan itu pun jarang. Nah ini kita hatinya lagi. Di surga lagi beda deh. Ini yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ya. Nah, sebelum yang kedua, di sini dibawakan komentar ya. Kana Wuhaib ibn al-Warad yaqra' hadhil ayah wa yabki wa yaqul. Nah, ini seorang ulama besar, mungkin dia tabi'in ya. Namanya Wuhaib ibn al-Warad. Tatkala membaca ayat ini tentang apa yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail, membaca ini, dia komentarnya begini nih. Ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah yang Maha Rahman. Tarfa'u qawa'imal bait, engkau sudah membangun Ka'bah. Ya, engkau telah membangun Ka'bah, maksudnya kan tidak ada lagi yang membangun Ka'bah kecuali beliau. Sebagaimana tidak ada yang Isra Mi'raj kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati kecuali Nabi Isa. Tidak ada yang membelah lautan kecuali Nabi Musa. Allah memang pilih demikian itu. Enggak semuanya bisa, enggak. Dan memang kita harus ridha. Di dunia ini tidak ada yang sama. Sebagaimana kepala kita, telinga kita, leher kita, pundak kita dengan kaki kita semuanya sama apa beda? Beda. Makanya badan kita dari atas ke bawah ya. Bukan rata ya kan? Ya kan ada yang sama di tubuh kita? Enggak ada coba. Enggak ada yang sama. Enggak ada yang sama dan kita enggak bisa nuntut kita untuk sama seperti orang untuk sama seperti enggak bisa. Enggak bisa. Memang udah begitu aja. Kita terima dengan segala apa yang Allah kehendaki. Ridha namanya. Ridha dengan ketentuan Allah. Ini Wuhaib bin al-Warad membaca ayat ini dan mengatakan ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa'u qa'imal bait, engkau telah membikin Ka'bah. Apa yang dikatakan? Wa anta musyfikun alla yataqabbal minka, engkau itu masih sedih, masih takut, masih khawatir kalau Allah tidak menerima amalanmu. Lah kita, orang lain sholat, orang lain puasa, ya kan? Kok kita nggak khawatir puasa kita tidak diterima? Kok kita tidak takut baca Quran kita tidak diterima? Umroh kita tidak diterima? Haji kita tidak diterima? Dakwah kita tidak diterima? Dakwah itu sama seperti amalan-amalan yang lainnya, seperti sholat, puasa dan sebagainya. Bisa diterima, bisa ditolak. Karena dakwah juga ibadah, baca Quran juga ibadah. Jadi jangan sembarangan kita misalnya berdakwah, kita enggak, bisa juga ditolak oleh Allah. Dan bisa juga menjadi petaka bagi kita yang berdakwah. Ingat loh, dakwah ini ibadah, penting sekali di sini. Di samping keikhlasan, ketepatan, manfaat, menjadikan solusi, menjadikan obat, menjadi sebab kebaikan. Karena ini ibadah. Apakah diterima? Wallahu alam. Kita mohon kepada Allah. Nah, ini yang satu-satunya diperintahkan untuk membangun Ka'bah yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan yang memerintahkan adalah Allah. Setelah melakukannya dengan sebaik-baiknya, dia khawatir. Nah, bagaimana kalau kita? Makanya kita ngeri terhadap diri kita sendiri, nasib kita di akhirat. Wallahu alam kita itu. Kita mohon kepada Allah ketabahan, keridhaan dengan segala apa yang menjadi kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Terhadap anak kita, kita tidak mampu menyelamatkan mereka dari api neraka, memasukkannya ke surga. Istri kita, ibu kita, bapak kita tidak mampu. Kita hanya mengupayakan dan semoga ini menjadi amal saleh kita. Ini yang diucapkan oleh Wuhaib ibnul Warad tatkala membaca ayat ini, dirinya pun kelihatan ini kata-kata yang menggoncangkan jiwa.
Karena ulama-ulama besar kata-katanya bukan kata-kata kayak kita ya, banyak omong, sedikit pengaruh di hati kita ataupun pengaruh orang lain. Sedikit bicara tapi kata-katanya menggoncang. Seperti misalnya ini doanya Nabi Ibrahim ya tadi, innaka antas sami'ul alim ya Allah. Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Berikutnya ini yang kedua atau bisa juga ketiga ya. Kalau kedua berarti yang wuhaib dimasukkan. Berarti ini yang ketiga bisa, atau ini yang kedua wuhaib tidak dimasukkan karena masuk ke ya Nabiullah Ibrahim, maksudnya mengomentari. Yang kedua adalah Imran ya, Imran bin Muzahim. Siapa namanya? Maryam. Maryam sosok perawan yang menjaga kehormatannya sampai meninggal dunia. Luar biasa ya. Jadi ketahuilah pergaulan laki dan perempuan enggak zaman kita, dari zaman dulu. Jadi kita jangan bilang, oh zaman dulu menjaga kehormatan mah gampang, kalau sekarang sulit. Kata siapa? Yang namanya peluang berbuat dosa dimanapun ada, di sepanjang zaman pun ada. Dulu nggak ada internet, tapi dulu kan jarang orang mau melakukan maksiat di kebun. Tatkala tidak ada satupun orang yang lihat, bisa nggak? Bisa. Di hutan, di sungai, dimanapun bisa. Karena nggak ada orang. Sekarang banyak orang, ada wasilah. Jadi kita tidak bisa mengatakan demikian. Itu memang menjaga agama ini nggak semudah dari zaman ke zaman. Ini Maryam menjaga kehormatannya, menjaga keperawanannya, beribadah kepada Allah sampai Allah SWT berikan kepadanya ujian yang besar, plus sekaligus itu sebagai kemuliaan bagi dirinya. Orang belum pernah berhubungan dengan laki-laki, kenapa hamil? Coba bayangkan. Kan satu hal yang berat. Seperti misalnya seorang dai meninggalkan dunia, berjuang untuk agama Allah SWT, dikatakan misalnya penipu. Berat ini. Berbeda dengan penipu, dikatakan penipu wajar. Seorang yang mengajarkan tauhid, seorang yang mendakwahkan tauhid, dikatakan sebagai tukang sihir, apalagi pendusta. Ini berat. Menghancurkan reputasi yang dia bangun, seakan-akan ini menjadi penghancurnya. Orang masih akan mengatakan, lah cere ibadah nyatane, ya kan, meteng, ya kan, kayak ucapannya siapa? Yahudi, zina dia, begitu. Kalau orang yang berlebihan, oh nggak mungkin zina, oh nggak pernah berhubungan, berarti anak Allah itu. Islam enggak. Islam memberikan ya petunjuk bahwasanya memang Allah mampu seorang wanita hamil walaupun tanpa suami. Bahkan Allah SWT mampu orang hidup tanpa suami, tanpa istri. Adam, bapaknya Adam siapa? Ibunya Adam siapa? Kan nggak tahu kan? Allah mampu. Ini. Di sini tatkala hamil, yang ini sebagai kemuliaan dan juga ujian yang sangat berat bagi beliau, beliau mengatakan begini nih. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'un alim. Ini kata-kata yang mengguncang dunia kalau menurut saya. Ya, jadi kesadaran kita, sudut pandang sosial kita, sudut pandang strata kehidupan kita tergoncang ini dengan apa yang sudah pernah dikatakan oleh Maryam. Ya, itu oh ini anaknya Maryam ya. Berarti ini tatkala mau melahirkan Maryam lahirnya. Apa? Ini Imran. Istrinya Imran ya. Berarti istrinya Imran berarti melahirkan Maryam ya. Iya. Nah nanti Maryam melahirkan
Isa, iya betul. Nah ini, jadi sejarah Nabi Isa dari awalnya ini sudah dari ibu yang super ya, dari bapak yang luar biasa juga. Nah ini lahirnya Maryam nanti lebih berat lagi ternyata. Ya, kemudian diberi anak Isa tanpa bapak. Jadi ini Imronnya, ya istrinya Imron. Ya istrinya Imron itu waktu kan lama nggak hamil. Setelah itu dia mohon kepada Allah minta hamil, berarti ada suaminya ini. Ternyata apa? Dia mengatakan, ya di dalam Al-Quran Allah sebutkan, ingatlah tatkala istrinya Imron mengatakan, ya Allah sesungguhnya aku nazar kepadamu ma fi batni muharrara, apa yang ada di perutku ini merdeka. Maksudnya tidak bakalan digunakan untuk kerja, untuk dunia. Jadi untuk Allah murni. Ya untuk beribadah, mungkin bersihin masjid, bersih pengajian, kayak gitu. Ya. Zaman dulu berat. Zaman sekarang juga apa? Berat. Jadi mewakafkan anak untuk agama Allah berat. Sehingga di sini dikatakan sebagai hal yang besar, anaknya diwakafkan untuk agama Allah. Ini amalan besar nih. Padahal ini anak yang sedikit, paling satu, dan mendapatkannya sulit. Sehingga ini disebutkan di dalam Al-Quran karena ini sangat besar. Tetapi yang menjadi sudut pembahasan kita, menjadi sorot kita dalam keadaan amalannya sangat besar, dia takut amalan yang besar itu tidak diterima. Sehingga kita di akhir Ramadan ini, saat ini yang kita bangun adalah, apa iya ya Ramadan kita diterima? Rasa takut kita bangun kembali, ya. Sehingga kemudian dia mengatakan, fataqabbal minni ya Allah, kalau ini memang sebagai amal soleh yang aku mampu, yang terpaling besar bagi diriku, terimalah dariku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini baru dua tentang masalah contoh teladan dari ya nabi, dari orang saleh, bahwasanya mereka takut amalannya tidak diterima. Maka kita lebih pantas lagi untuk takut ya. Makanya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Biasanya nanti kalau akhir lebih hebat lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima yang telah kita lakukan dan kalian lakukan, salihal a'mal, amalan saleh kita, ya, min ruku'ina, dari rukuknya kita, wa khusyu'ina, dari khusyuknya kita, wasiyamina, puasa kita, wassalatina, salat kita, wassadaqatina, sedekah kita, wa qira'atinal Qur'an, dan qiraah Quran kita, wa birril walidainina, dan berbakti kita kepada kedua orang tua. Semoga Allah menerima. Tapi bahasa yang paling gampangnya, karena ketemu satu sama yang lain, bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Ini tambahan, tak benar tangga, wallahu alam sisi kekuatannya. Mohon lahir dan batin juga tambahan, sisi kekuatan latar belakangnya kita belum tahu. Tapi ada yang salah di sini, ya. Selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Setelah kita menahan lapar dan dahaga, kita kembali suci sebagaimana bayi yang telah lahir. Minal aidin wal faizin. Kata-kata kita kembali suci sebagaimana bayi yang telah lahir, benar napa salah? Sebagaimana bayi yang telah lahir, setelah 1 bulan kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga, maka kita di hari yang suci ini, yang fitri ini, kita kembali sebagaimana bayi yang telah lahir, yang baru lahir. Benar apa salah? Salah gede dhuwur. Kok bisa salah? Kenapa? Fitri di sini itu bukan fitrah. Iya kan? Bukan fitrah kan? Iya kan bukan fitrah. Ya.
Tapi di sini fitr di sini adalah kembali berbuka. Karena sebelumnya kita berpuasa. Kok bisa loncat jadi fitri kayak bayi, penak temen. Makanya habis Idul Fitri, habis puasa kita 1 bulan, ya kan, menahan lapar dahaga, ya kan. Setelah itu tinggal apa? Dangdutan, ya kan. Kan kita kembali suci, kotorin lagi deh, gitu kan. Nanti suci lagi, kotorin lagi deh. Ini salah ini, kasihan kaum muslimin. Ya, jadi dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kallatin naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkatha. Dan janganlah kalian seperti wanita-wanita yang sudah menenun pagi hari kemudian dirusak di sore hari, dapat rusak lagi, dapat, jangan, dijaga. Berarti kita yang paling tepat, paling bagus kata-katanya bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Selamat hari raya Idul Fitri. Gitu. Kayak gitu aja dah cukup, dan itu enggak mengurangi nyamannya, enaknya ya. Tapi kalau yang tadi disebutin itu berlebihan. Ya, berlebihan. Masa kayak bayi baru lahir penak temen, mokel-mokelnya belum dihitung, ya kan? Ada mokelnya, ada. Jadi yang tepat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga di hari-hari ini Allah kuatkan kita, tekad kita, ya, dan maafkan kekurangan kita. Tidak ada di antara kita yang tidak kurang, ya, termasuk saya. Kita mohon kepada Allah, ya, bisa maksimal. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم خندا واستولوا أغلي نندا أين